Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Sekar Asmara, NIM 225 dari kelas akuntansi D 2019. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait bagian 1, yaitu konsep sistem dan sistem informasi manajemen. Bagian pertama adalah sejarah sistem informasi. Nah, di dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital yang pertama itu diluncurkan, komputer telah mengalami berbagai macam evolusi, baik dari pengurangan ukuran maupun dari segi aplikasi. Nah, di dalam sejarah sistem informasi ini terbagi ke dalam 3 masa, yaitu evolusi peranti keras komputer seperti ENIAC yang menjadi komputer yang pertama kali diluncurkan, yang dibuat oleh Macaulay and Eckert di tahun 1946. Kemudian ada UNIVAC 1 yang merupakan hasil penelitian oleh Remington Rand Corporation di tahun 1951. Lalu ada IBM System. Yang kedua ada komputer berukuran kecil, yaitu komputer mini, mikro, dan PC atau personal komputer seperti yang kita gunakan saat ini. Masa terakhir ada Hukumore. Hukumore ini dicetuskan oleh Gordon Moore, yaitu seorang pendiri Intel yang muncul di tahun 1960, di mana Hukumore ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan terintegrasi sebuah chip silikon akan mengalami peningkatan 2 kali lipat di setiap tahunnya. Berikutnya adalah pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesor. Nah, yang mengendalikan prosesor ini adalah sebuah CPU, di mana CPU bekerja di dalam sebuah RAM. Jadi, semakin besar RAM, maka akan semakin cepat pula bagi CPU menyelesaikan tugasnya. Untuk penyimpanan data, ada hard disk, CD-ROM, dan USB flash drive. Kemudian, pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasikan komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Kemudian, evolusi di bidang aplikasi komputer. Karena suatu sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengandalkan sistem fisik perusahaan, di mana sumber daya berwujud perusahaan bisa berupa bahan baku, karyawan, mesin maupun uang. Nah, sistem fisik perusahaan termasuk sistem yang terbuka, artinya sistem yang berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan untuk sistem tertutup, artinya sistem tersebut tidak berkomunikasi atau tidak berhubungan dengan lingkungan. Selanjutnya adalah sistem pemrosesan transaksi, di mana sistem berbasis komputer pertama disebut pemrosesan data elektronik. Namun belakangan dikenal pula istilah sistem informasi akuntansi, dan untuk saat ini sistem pemrosesan transaksilah yang menjadi istilah yang lebih umum untuk digunakan. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen ini? Jadi, SIM adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa, di mana hasil dari SIM ini melalui 2 peranti lunak, yaitu peranti lunak pembuat laporan dan dalam model sistematis. Kemudian, output informasi yang dihasilkan ini akan digunakan oleh para manajer sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian, sistem kantor virtual. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor yang semakin berkembang menjadikan komunikasi antara manajer dan pihak lain jadi lebih efisien. Jadi, manajer dan pihak lain itu tidak perlu bergantung pada suatu lokasi fisik tertentu, melainkan bisa dengan memanfaatkan teknologi seperti melakukan video conference dengan aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun yang lainnya. Kemudian, sistem pendukung pengambilan keputusan, di mana sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS ini adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer dalam memecahkan suatu masalahnya. Kemudian output dari DSS yang dihasilkan, jika ditambahkan kemampuan dukungan putusan kelompok, maka peranti lunak DSS ini akan berubah menjadi GDSS atau Groupware Decision Support System. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis
keseluruhan organisasi. Jadi, manajer dapat memanage seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Kemudian, pengguna sistem informasi. Siapa sajakah yang berhak menggunakan sistem informasi? Yang pertama adalah karyawan. Misalkan dari administrasi akuntansi, karyawan akan menghasilkan laporan yang dapat diberikan kepada manajer, yang mana nantinya manajer akan memutuskan berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian ada manajer sebagai pengguna sistem informasi. Nah, karena manajer adalah seorang individu, maka kebutuhan yang dimiliki pun sangat beragam. Namun, beberapa kerangka bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Lalu, di manakah manajer dapat ditemukan? Jadi, manajer ini dapat ditemukan di berbagai tingkatan dan di area bisnis, perusahaan, maupun organisasi. Lalu, apa saja yang dilakukan manajer? Menurut Henry Fayol, berdasarkan fungsi manajemen itu ada 5, yaitu merencanakan. Manajer merencanakan apa yang ingin dicapai, menetapkan tujuannya. Kemudian manajer akan mengorganisasikan atau membicarakan dengan anggotanya. Kemudian manajer akan mengisi organisasi dengan sumber daya yang diperlukan untuk dapat menjalankan tujuannya. Kemudian manajer memberikan perintah kepada sumber daya untuk melakukan apa yang ditetapkan sehingga akan tercapai suatu tujuan perusahaan, dan setelah itu manajer akan melakukan kontrol atau pengendalian atas apa yang dilakukan oleh sumber daya agar tidak melenceng dari tujuan awal. Kemudian peranan manajerial ada 3, yaitu interpersonal, informasional, dan keputusan. Lalu peranan informasi dalam pemecahan masalah. Seorang manajer tidak mungkin lepas dari aktivitas pengambilan keputusan. Jadi manajer ini akan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan dan akan mencetuskan atau menghasilkan sebuah solusi. Nah, tahap pemecahan masalah ini menurut Simon terbagi atas 4 tahapan atau 4 langkah, yaitu aktivitas intelijen, perancangan, pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Selanjutnya, yang terakhir adalah masa depan teknologi informasi, di mana masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.